Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Gusrani Nasution, NPM 20140162, Prodi PGSD 4D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model belajar dan pembelajaran, di mana mata kuliah ini ialah mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Reviva Sapitri. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu model belajar dan pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, di mana model pembelajaran ini merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. Definisi di atas ataupun definisi yang baru saya jelaskan merupakan senada dengan pendapat Bapak Suprihatiningrum atau yang disebut dengan yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa dicapai. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, bab ahli yaitu Trianto, menurutnya model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, Saifuddin dan Berdiati, di mana model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga ada Sukmadinati atau Saudi, di mana model pembelajaran merupakan suatu rancangan ataupun desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan ataupun perkembangan peserta didik Yang keempat, Joyce dan Noel, di mana menurut mereka model pembelajaran ialah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum ataupun rencana pembelajaran dalam jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Berdasarkan beberapa para ahli di atas yang barusan saya sebutkan, terdapat adanya beberapa kesamaan ciri khusus yang menyelubungi semua pengertian model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola ataupun rencana yang sistematis. Untuk memastikan keberadaan ciri tersebut, maka berikut saya akan menyebutkan apa itu ciri-ciri model pembelajaran dalam metode yang lainnya. Ada dua orang yang berpendapat tentang ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri tersebut antara lain, yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar ataupun memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, seperti lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan yang kedua, menurutnya ciri model pembelajaran ialah yang pertama,
berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai visi ataupun tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Setelah saya menjelaskan apa ciri-ciri dari model pembelajar dan pembelajaran, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi model pembelajaran, di mana ia berfungsi sebagai pedoman dalam merancang hingga pelaksanaan pembelajaran, yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dan materi yang akan dibelajarkan, tujuannya yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Sifat dan materi yang dibelajarkan tersebut dapat juga diberikan seperti model pembelajaran juga dikategorikan berdasarkan beberapa jenis yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis model pembelajaran, di mana jenis model pembelajaran ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, Information Processing Model atau model pemrosesan informasi, di mana model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Untuk pembagiannya, ada 7 model yang termasuk dalam rumpun ini, yakni yang pertama, Inductive Thinking Model atau model berpikir induktif. Yang kedua, Inquiry Training Model atau model pelatihan inquiry atau menyingkap baik itu penyelidikan dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, Scientific Inquiry yaitu penyelidikan ilmiah. Yang keempat, Concept Attainment atau pencapaian konsep. Yang kelima, Cognitive Growth yaitu pertumbuhan kognitif. Yang keenam, Advanced Organizer Model atau model pengatur baik itu penyelenggara tingkat lanjut. Yang ketujuh, Memory ataupun daya ingat seseorang. Untuk yang kedua, jenis modelnya ialah Personal Model atau model pribadi, di mana sesuai dengan namanya, model ini dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu ataupun pribadi. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Yang ketiga, jenisnya yaitu Social Interactions Model atau model interaksi sosial, di mana rumpun model mengajar ini dapat menitik beratkan pada interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Model ini mengajar di setting dalam pembelajaran berkelompok dan lain sebagainya. Untuk yang keempat ialah Behavioral Model atau model berperilaku, di mana rumpun ini memiliki sesuai dengan teori belajar behavioristik, yaitu pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Untuk penjelasan yang terakhir ialah macam-macam model pembelajaran, di mana di sini macam-macam model pembelajaran itu ada 13 macam. Untuk yang pertama ialah model pembelajaran inquiry, di mana menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analisis kepada peserta didik. Yang kedua, ada model pembelajaran konstekstual, di mana model konstekstual ini mempunyai 7 komponen utama dari pembelajaran lainnya. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, learning community. Yang kelima, modeling. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, penilaian nyata. Untuk model yang ketiga ialah model pembelajaran expository, yaitu pembelajaran yang menekankan
pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik. Model yang keempat ialah model pembelajaran berbasis masalah. Namanya juga masalah, berarti di sini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan para proses penyelesaian masalah yang dihadapi baik secara langsung maupun ilmiah. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini adalah kerangka konseptual untuk kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam berkelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang keenam, ada model pembelajaran project based learning, di mana proses ini ialah berbasis proyek ataupun kegiatan nyata di sekitar lapangan, yaitu yang peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang beragam. Untuk model yang ketujuh ialah model pembelajaran PAIKEM, di mana PAIKEM disebut juga pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, di mana kegiatan model pembelajaran ini dapat bersifat secara langsung efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Untuk model yang ke-8 ialah model pembelajaran kuantum atau quantum learning, di mana kerangka ini ada istilahnya yang disebut dengan tandur. Istilah tandur ialah merupakan arti dari tumbuhan alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan, di mana komponen ini memiliki beberapa kuantum. Yang pertama, peta konsep sebagai teknik belajar efektif. Yang kedua, teknik memori adalah teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Yang ketiga, sistem pasak lokasi. Yang keempat, teknik akrostik. Teknik ini ialah merupakan menghafal dengan cara mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat, kemudian menggabungkannya. Untuk model yang ke-9 ialah model pembelajaran terpadu, di mana model ini melibatkan beberapa mata pelajaran, sekaligus dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Pembelajaran ini menjadi 10 terpadu, yaitu model penggalan, model keterhubungan, model sarang, model urutan, model bagian, model jaring laba-laba, model galur, keterpaduan, model celupan, dan model jaringan. Untuk model yang ke-10 dalam pembelajaran ialah model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap ialah dapat menekankan dua hal utama, yakni penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula, di mana efisiensi adalah kunci dari model pembelajaran ini, yang merangkapkan beberapa rombongan belajar dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Di mana contoh model pembelajaran kelas rangkap ini ialah 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Yang kedua berarti memiliki 2 kelas dan 2 mata pelajaran pada 2 ruangan. Yang ketiga 3 kelas, 3 mata pelajaran dan 3 ruangan. Untuk model yang ke-11 ialah model pembelajaran tugas struktur, di mana model ini menekankan pada penyusunan tugas struktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik, baik itu berupa individu, makalah, kelompok, dan sebagainya. Untuk model pembelajaran yang ke-12 yaitu model pembelajaran portofolio. Nah, portofolio ini seringkali kita dengar, di mana portofolio menitik beratkan pada pengumpulan karya terpilih dari satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Prinsip dasar model pembelajaran portofolio yaitu prinsip belajar peserta didik aktif dan kelompok belajar kooperatif untuk menghasilkan
produk portofolio secara bersama. Nah, untuk yang terakhir ataupun nomor 13, modal pembelajaran tematik. Tematik ini sekarang zaman sekarang sering menggunakan tematik, di mana merupakan pembelajaran ini dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Pembelajaran tematik juga mempunyai beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama bersifat konstekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tema. Yang ketiga, efisiensi atau terdiri dari beberapa pelajaran sekaligus. Untuk kesimpulannya, di mana model pembelajaran sangat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran, di mana istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, dan teknik. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.